Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar. Kami kelompok dari UNY ingin menyajikan hasil penelitian kami tentang pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan toleransi dan empati mahasiswa melalui perkuliahan. Nah, apa yang melatar belakangi banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa memudarnya toleransi, empati, dan egaliter. Nah, khususnya di DIY itu termasuk 10 besar provinsi kasus terhadap kebebasan beragama. Jadi ada di peringkat 6. Kemudian juga penelitian-penelitian yang lain membuktikan. Nah, Setara Institut itu juga meneliti di 10 PTN ternama di Indonesia, UNY salah satunya. Sementara UNY itu ada di DIY. Nah, hasil penelitian kami tahun 2022 di sekolah-sekolah pun itu juga terjadi banyak intoleransi. Nah, Jogja sebagai yang sudah mendeklarasikan diri sebagai the city of tolerance itu nantinya hanya akan menjadi slogan belaka. Oleh sebab itu kami dari UNY merasa bertanggung jawab bagaimana cara mengurangi intoleransi bagi para mahasiswa calon guru kami. Oleh sebab itu rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran yang layak atau valid dan praktis untuk meningkatkan toleransi dan empati mahasiswa melalui perkuliahan. Ada roadmap mulai dari tahun lalu 2022, kemudian sekarang kami mengembangkan prototipe modelnya, dan tahun besok 2024 kami menguji keefektifan model. Bapak Ibu, banyak teori yang kami angkat. Ini bisa dilihat di sini. Khususnya kami mengkaji tentang teori tentang toleransi dan empati. Nah, dari hasil kajian-kajian teori kami mendapatkan model yang kami kembangkan itu ada 14 kategori. Bentuk kegiatannya tentunya berpusat pada peserta didik. Komunikasi pedagogi berupa pertukaran interaktif dalam bentuk kerjasama, materi pembelajaran terkait dengan materi kuliah apa saja, keterampilan sosial, dan kehidupan bersama. Jenis keterampilan, penerapan keterampilan yang terkait dengan bidang studi, juga bagaimana bertoleransi dan berempati. Fokus pembelajaran berupa pertanyaan dan masalah-masalah tentang tema-tema yang harus dijawab dalam kehidupan bersama. Kerangka dasar, ada praktek materi kuliah dan ada praktek-praktek bertoleransi dan berempati. Pengarah pembelajaran, banyak proyek dan masalah-masalah atau tema sosial. Penggunaan waktu itu berdasarkan kesepakatan, permintaan atau kebutuhan. Kriteria penilaian itu lebih dipersonalisasikan setiap peserta didik dan juga secara kelompok. Tipe relasi adalah partisipasi dan kerjasama. Tempat pembelajaran dapat komunitas global atau sesuai kesepakatan. Sedangkan penyampaian materi bisa luring atau daring. Nah, evaluasi lebih fokus pada formatif sebagai primer. Tentu juga ada evaluasi sumatif. Tujuan pembelajaran memang diutamakan pada pengembangan toleransi dan berempati. Nah, Bapak Ibu, dari hasil kajian teori akan menghasilkan model pembelajarannya.
untuk meningkatkan toleransi dan empati. Landasan atau prinsip dasar yang dihasilkan adalah bahwa belajar adalah aktif, partisipatif, menemukan atau memecahkan masalah. Dengan landasan humanisme, konstruktivisme, dan sosiokultural. Bekerja dalam bentuk kooperatif dan kolaboratif, belajar kreatif dan produktif, dan belajar merefleksikan kehidupan bersosial. Itu landasannya. Sedangkan sintak atau prosedur pembelajarannya, yang pertama adalah orientasi. Mengadakan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa tentang tujuan pembelajaran, materi, metode, evaluasi, dan sebagainya. Dari hasil kesepakatan, mahasiswa bekerja kelompok melakukan eksplorasi tentang apa-apa yang harus disiapkan atau yang dicari. Hasil pencarian, eksplorasi kemudian diinterpretasikan, didiskusikan, disimpulkan untuk disajikan oleh setiap kelompok di depan kelas. Dari hasil diskusi atau interpretasi, para mahasiswa baik secara sendiri maupun kelompok melakukan rekreasi, yaitu mengkreasikan hal-hal yang baru, yang inovatif, yang kreatif dari hasil yang sudah dikaji bersama. Dan kemudian melakukan refleksi pada akhir kegiatan belajar, apa keunggulan dari kegiatan pembelajaran seperti ini, apa kelemahannya untuk dilakukan tindak lanjut yang lebih baik lagi. Kemudian mahasiswa melakukan evaluasi mandiri. Dari hasil ujian mandiri, evaluasi mandiri, skor-skor mereka digabungkan ke dalam skor kelompok. Nah, setiap kelompok akan dibandingkan skor satu dengan yang lain, dan skor yang tertinggi akan mendapat penghargaan. Penghargaan disiapkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, Bapak Ibu, penelitian ini menggunakan modelnya Cole and Bock tahun 2003 yang mengakomodasi Dick dan Carey. Dengan lokasi penelitian UNY, dengan subjek penelitian kami lengkapi dari para ahli, berbagai macam ahli bidang yang relevan. Kemudian metode pengumpulan data dengan angket, lembar FGD, dan observasi. Analisis menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Bapak Ibu, hasil dari model yang kami kembangkan sangat valid atau layak, baik dari aspek landasan maupun prinsip dasar model yang dinilai oleh ahli materi isi maupun ahli pembelajaran. Valid juga dari aspek sintak dan prosedur model, baik dinilai oleh ahli materi atau isi dan juga ahli pembelajaran. Dinyatakan praktis oleh para dosen, dinyatakan praktis juga oleh para mahasiswa. Dan dari hasil FGD ditemukan bahwa pembelajaran yang inklusif akan berlangsung dengan baik jika komponen-komponen seperti dosen, institusi, maupun bahan-bahan ajar, tujuan, metode, dan sebagainya juga didesain inklusif. Dan pembelajaran agama sebaiknya didekati bukan sebagai dogma saja, melainkan juga sebagai objek kajian. Nah, ini memang dari pengaruh luar, orang tua yang kurang toleran itu juga berpengaruh terhadap perkembangan toleransi mahasiswa. Saya kira itu dari hasil penelitian kami, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.